Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsadinda Halizah dengan NIM 0801118822270012. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan program untuk menampilkan urutan ganjil dan genap. Nah, yang pertama pada deskripsi program itu, pada program menentukan urutan bilangan ganjil dan genap, pertama-tama pesan memori dengan variabel MDH, ganjil sama dengan 0, genap sama dengan 0, I, J. Kemudian variabel build, temp, dengan tipe datanya integer. Kemudian perintahkan user atau pengguna untuk memasukkan banyak bilangan yang akan diinputkan. Kemudian program akan membuat dua buah bilangan, yaitu array ganjil dan array genap yang memiliki ukuran sesuai inputan. Kemudian masukkan setiap bilangan sampai batas inputan, lalu cek apakah bilangan tersebut ganjil atau genap. Untuk pengecekan bilangan genap, caranya dengan mencari bil modulus 2 sama dengan 0. Jika benar, maka program tersebut genap. Jika salah, maka program akan masuk ke bilangan ganjil. Jika bilangan merupakan bilangan ganjil, maka akan disimpan pada array ganjil. Jika bilangan merupakan bilangan genap, maka akan disimpan pada array genap. Kemudian program akan mengurutkan array genap dan ganjil, kemudian ditampilkan di layar monitor. Untuk sedikitnya, yang pertama itu bagian, kemudian variabel MDH, ganjil sama dengan 0, genap sama dengan 0, IJ, build, temp, dengan tipe datanya integer. Kemudian read MDH, kemudian pesan variabel ganjil dengan indeks MDH dengan tipe datanya integer, kemudian variabel genap dengan indeks MDH dengan tipe datanya integer. Kemudian lakukan perulangan for I sama dengan 0 to MDH I plus 1 read bil. Kemudian if bil modulus 2 sama dengan 0, berarti genap indeks genap G-nya besar sama dengan bil. Kemudian genap plus plus else ganjil dengan indeksnya ganjil sama dengan bil. Kemudian ganjil plus plus, lakukan perulangan I plus plus, lalu for I sama dengan 0 to ganjil min 1. For J sama dengan I per 1 to ganjil. If ganjil dengan indeks I lebih besar ganjil indeks J, temp sama dengan ganjil indeks I. Kemudian ganjil indeks I sama dengan ganjil indeks J, ganjil indeks J sama dengan temp. Kemudian J plus plus, I plus plus. Kemudian for I sama dengan 0 tuh genap min 1. For J sama dengan I plus 1 tuh genap. Lalu if genap dengan indeks I lebih dari genap dengan indeks J, lakukan proses temp sama dengan genap indeks I. Kemudian genap indeks I sama dengan genap indeks J. Lalu genap indeks J sama dengan temp. Lakukan perulangan I plus plus, kemudian J plus plus, kemudian write urutan ganjil. Kemudian for I sama dengan 0 to ganjil, write len ganjil dengan indeks I. Kemudian I plus plus, lalu write genap, for I sama dengan 0 to genap, write len, genap indeks I, kemudian I plus plus, lalu N. Ya, ini C baru I. Lalu untuk flowchart-nya yang pertama itu start, kemudian di sini kita masukkan nilai MDH, lalu dicek apakah inisiasikan I-nya sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari MDH? Jika benar, dia cetak bil. Oh, 0. Kemudian cetak bil, kemudian di sini dicek apakah bil modulus 2 sama dengan 0. Jika benar, berarti dia cetak genap sama dengan bil genap plus plus. Jika salah, berarti dia cetak ganjil. Kemudian lakukan perulangan I plus plus sampai kondisinya benar salah. Kemudian dicek di sini apakah I sama dengan 2 itu ganjil min 1. Jika benar, berarti dia lakukan perulangan lagi
J, inisiasikan J sama dengan I plus 1 itu ganjil. Jika benar, dia akan pengecek lagi di sini. Ganjil dengan indeks I lebih dari ganjil dengan indeks Y. Jika benar, dia lakukan proses sama dengan temp sama dengan ganjil indeks I, ganjil indeks I sama dengan ganjil indeks J, ganjil indeks J sama dengan temp. Kemudian lakukan perulangan J++. Di sini juga salah. Kalau salah, lakukan perulangan J++. Kemudian di sini lakukan perulangan sampai perulangan benar salah. Jika salah, baru lakukan perulangan I++. Sampai kondisinya benar salah. Jika salah, dia lanjut ke pengecekan selanjutnya. Di sini dicek apakah itu genap atau tidak. Nah, untuk perulangannya tuh masih sama seperti ganjil tadi, cuman tinggal ubah ganjilnya itu jadi genap begitu. Kemudian baru di sini ditampilkan ganjil, kemudian tampilkan genap. Untuk programnya, saya jelaskan sambil kita running. Bilangannya mana? Misalkan kita masukkan 5 saja ya. Ke satunya 1, 11, 12, 2, 13. Kemudian kita enter, maka akan muncul 1, 11, 13. Nah, di sini kan kita masukkan banyak bilangannya 5. Dicek apakah di sini 0 itu kurang dari 5. Iya, jika iya berarti kita nih masukkan bilangan ke 1, 2, dan seterusnya sampai kondisinya itu benar salah dan berhenti di inputan bilangan kelima. Kemudian baru di sini kita cek apakah bilangan tersebut dicek apakah satu-satu bilangan tersebut tuh ganjil apa genap dengan cara jika dia habis dibagi 2 berarti dia masuk ke ganjil. Jika dia habis tidak habis dibagi 2 berarti dia bilangan genap. Nah, di sini juga dikelompokkan misalnya tapi berurutan. Jadi urutannya itu sebelumnya itu 1, 11, 13 sama 12, 2 untuk genapnya. Nah, baru di sini dilakukan urutan di sini. Dicek apakah for I sama dengan 0, I kurang dari ganjil min I. Jika iya, itu kan yang tadi kan pertamanya 1. Kemudian ya, berarti kan tadi kan jumlahnya kan 3 ya. Apakah 0 kurang dari 3 kurang 1, 2 berarti jika iya, berarti di sini akan pulang lagi. Kemudian di sini dilakukan pengecekan atau apakah ganjil indeks I apakah 1 kurang lebih dari 11. Salah kan? Berarti dia akan perulangan I plus lagi. 1, apakah 1 itu di sini dicek kan apakah J-nya itu sama dengan 1 plus di sini berarti inisiasikan di awalnya itu di sini tadi kan 0 berarti di sini 1 dulu, kemudian 2 dan seterusnya. Kemudian dicek kan apakah 1 dan 11 itu lebih besar mana? Lebih besar 11 berarti di sini dilakukan proses di sini. Berarti ganjil J sama dengan temp. Berarti yang besar itu kan 11 kan. Kemudian berarti ini urutan pertama. Kemudian dicek lagi apakah 11 dan 13 itu lebih besar mana? Apakah 11 itu
lebih besar ganjil. Tidak kan? Berarti 11 benar. Ganjil J berarti benarnya ketem. Lalu berarti urutannya 1, 11, 13. Untuk yang genap, sama seperti tadi, dicek apakah 12 itu eh, apakah 12 itu lebih dari J? Iya. Jika iya berarti yang pertama itu kan 2 dulu, baru 12. Sekian, terus ditampilkan di sini menggunakan urutan. Ditampilkan ganjil indeks I dan indeks Y-nya dengan menggunakan urutan perulangan I++ dengan perulangan for. Ditampilkan. Kemudian hasilnya seperti ini, 1, 11, 13, urutan genapnya 2 dan 12. Sekian video penjelasan dari saya. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.